Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feriansa SPDI, mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 6 Tujuru Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2025 pada LPTK YIN Pagengon, Provinsi Aceh. Nomor peserta PPG 114250000667. Nomor induk mahasiswa PPG 24421111047. Nomor induk kependudukan 11053112810002. Hari ini Rabu, tanggal 7 Mei 2025. Saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya di kelas 8A dengan judul Meyakini Kitab-Kitab Allah Menjadi Generasi Pencipta Al-Quran yang Toleran. Mari kita lihat dan simak video pembelajaran ini bersama-sama. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda mahasiswa PPG Feriansa SPDI. Kancang depan, Rak. Tegak, Rak. Istirahat 4, Rak. Siap, Rak. Oke. Tapi silakan untuk yang laki-laki dulu. Siap, Rak. Saya akan periksa dulu kebersihan dan KPPR. Gimana kabarnya anak kalian? Absen ya. Ini sebelumnya ada yang tidak hadir? Ada ya. Ya, kita absen dulu ya Nana ya. Ahmad Abrar. Ini Pak. Tunjuk tangan ya. Abrar. Ahmad Ridho Kurnia. Hadir Pak. Saya bacakan kesepakatan kelas. Yang pertama, peserta didik tidak berbicara ketika guru sedang menjelaskan pelajaran ya. Sepakat ya? Yang dikatakan belajar adalah definisi belajar terjadinya perubahan pada diri. Jadi kalau tidak ada perubahan, mulai dari masuk sampai akhir, tetap saja tidak ada hasilnya, berarti tidak belajar. Kenapa dikatakan tidak belajar? Karena tidak terjadinya perubahan pada diri. Dari tidak tahu tetap tidak tahu, itu tidak belajar. Tapi dari tahu menjadi tahu itu belajar. Jadi kalian harus belajar dengan antusias dan penuh percaya diri. Itu yang ketiga. Satu apa anak? Menjelaskan makna iman kepada kitab Allah dengan serta menjelaskan tahu kepada sejarah kitab Allah yang bulan biasa membaca Al-Quran. Menjelaskan Menjelaskan makna iman kepada
Menjelaskan makna iman kepada kita Allah. Menjelaskan makna ya, makna atau pelajaran minggu lalu. Apa judul pelajaran minggu lalu kita? Tauhid. Berarti kalian belajar. Oke, anak sekalian, sebelum kita masuk ke proses pembelajaran tentang bab ini, Bapak ingin bertanya dua saja tentang yang berhubungan dengan tauhid. Apa definisi tauhid secara bahasa? Ada yang tahu? Ya Pak, Ya, silakan Satria. Tauhid secara bahasa adalah mengesahkan atau menjadikan satu, dan secara istilah adalah meyakini dan mengesahkan Allah dalam segala aspek keesaannya. Apa untuk Satria? Istilah adalah meyakini dan mengesahkan kebesaran Allah dan izatnya. Oke, pertanyaan kedua. Kebesaran atau izatnya, yang zatnya Allah yang kita yakini itu, yang kita besarkan, ada berapa? Siapa tahu? Saya, Pak. Oke dia, bukan. Ada 3. Yang pertama, tauhid rububiyah, meyakini bahwa Allah meyakini bahwa Allah satu-satunya pencipta, pengatur dan pemelihara alam semesta. Yang kedua, tauhid uluhiyah, meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak kita sembah dan kita ibadahi. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat, meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna sesuai dengan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadisnya. Oke, tepuk tangan untuk dia, Dinda. 100 untuk dia. Jadi tauhid. Oke, sekali lagi. Tonton semua ya. Masih untuk dia. Kita Allah ada 4 macam, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Quran Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Dari rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian kitab Allah. Kitab adalah tulisan-tulisan wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, yang dikumpulkan menjadi satu seperti sebuah buku atau kitab. Sebagai seorang muslim yang baik, kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah. Ada banyak kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya, yaitu kurang lebih ada 104 kitab. Namun yang wajib kita ketahui ada 4, yaitu 1. Kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. 2. Kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. 3. Kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam. 4. Kitab Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan umat manusia agar selamat dan bahagia di dunia dan di negeri akhirat nanti. Di dalam kitab-kitab itu berisi perintah-perintah Allah, larangan-larangannya, janjinya, dan ancamannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya,
serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Video pertama ya, mana ya? Ada 3 video. Yang kedua ini video yang kita juga. Kalau begitu, duduk bersama kakak semua. Baiklah. Begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci yang masing-masing secara berbeda, dan masing-masing kitab tersebut telah dibawa oleh seorang utusan. Kitab pertama adalah kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kitab kedua adalah Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam. Lalu kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat sekaligus kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu sekarang kitab yang lainnya di mana, Kak? Iya, kok Dodo taunya kitab Al-Quran saja? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil sudah tidak ada karena ketiga kitab tersebut terbatas penggunaannya. Maksudnya apa, Kak? Saya tidak mengerti. Begini, ketiga kitab tersebut hanya untuk umat tertentu, tempat tertentu, dan digunakan pada jangka waktu tertentu. Seperti Taurat yang hanya digunakan oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa dan sudah tidak berlaku sejak kitab Zabur turun. Begitu juga dengan kitab Zabur dan kitab Injil. Namun hal itu berbeda dengan Al-Quran. Kitab Allah yang terakhir ini merupakan kitab penyempurna yang memuat ringkasan ketuhanan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga merupakan penguatan atas kebenaran yang pernah disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya. Dan yang istimewanya lagi, Al-Quran itu berlaku untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia dan berlaku juga untuk sepanjang masa. Ibarat sebuah bangunan rumah yang belum sempurna bentuknya, maka masih perlu tahap penyempurnaan. Sehingga pada akhirnya bentuk rumah tersebut sempurna dan bisa berdiri dengan kokoh. Selain itu, juga bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Oh, begitu ya, Kak. Lalu kita harus Ketahui bahwasanya kitab yang Allah turunkan itu ada 4 ya. Yang pertama apa tadi? Zabur, Yang kedua Yang ketiga Oke, sekarang kita mau lihat bagaimana perbedaan cara membaca Taurat atau Injil dan Al-Quran. Kita lihat sebentar videonya. Lihat bagaimana mana yang paling indah. Apa Zabur, Taurat, Injil, atau Al-Quran. Kita lihat cara bacanya. Mana yang paling indah? Ya, Taurat, Injil, Al-Quran ya.
dia bertanya. Sekali lagi kita apresiasi kepada teman kita. Ada lagi yang ingin bertanya sebelum kita ini lanjutkan? Oke, Satria, apa Satria? Ada nggak agama yang tidak diciptakan dulu? Ada tidak agama yang Allah tidak ciptakan? Nah, itu pertanyaan bagus, menarik. Tadi pertanyaannya agama samawi, agama yang turunkan, agama yang diciptakan. Jadi namanya pintar Satria. Dia berpikir cepat. Nah, ini dah apa apresiasi kepada Satria ini? Oke, sebelum Bapak bertanya, sebelum Bapak menjawab, ada yang bisa jawab di antara kalian? Saya Oke, silakan hari ini kan? ada Pak, yaitu agama selain yang bukan Allah turunkan seperti agama Hindu dan Buddha, dan itu manusia yang ciptakan. Ya, apresiasi, tepuk tangan saudara. Jadi anak-anak sekalian, agama itu terbagi dua. Agama terbagi dua. Pertama agama samawi. Agama samawi ialah agama yang Allah turunkan, agama yang Allah ciptakan. Setiap agama yang Allah turunkan, setiap agama yang Allah ciptakan, dia punya nabi dan dia punya kitabnya. Itu agama yang Allah turunkan. Berapa agamanya? 3 agamanya. Yahudi, Nasrani, dan Indonesia untuk menjawab 4 pertanyaan ini dan terakhir untuk kesimpulan. Ini kelompok pertama. Ini ya. Kita hanya berarti kita ambil waktu 15 menit ya. 15 menit sudah selesai semuanya. Oke, 15 menit sudah selesai semuanya. Silakan anak dikerjakan di SKPD bagi untuk kelompoknya dan untuk pribadinya dikerjakan di catatan masing-masing. Anak-anak sekalian, yang perlu yang kalian ketahui, yang saya akan nilai adalah yang pertama adalah hasil daripada kerja kelompoknya, hasil daripada jawabannya benar atau tidak atau mendekat. Oke anak-anak sekalian, waktu untuk berdiskusi telah habis, selesai. Maka kita masuk yang selanjutnya untuk mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Ya, ini nggak usah banyak, satu kelompok 1 orang saja. Ya. Satu kelompok
satu orang, semua kelompok mempresentasikannya. Oh ya, ya. Semua kelompok mempresentasi hasil kerja kelompoknya. Silakan kelompok mana dulu? Yang kelompok pertama silakan. Silakan. Pokoknya yang agak jelas ya, jangan pelan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Makna iman kepada kitab-kitab Allah. A. Pengertian beriman kepada kitab Allah. Dari segi bahasa, iman ialah pengakuan al-iqrar yang melahirkan sikap menerima Diskusi kita ke 6 kelompok, kita apresiasi untuk kita semua. Kemudian sampailah kita pada kesimpulan akhir. Yang kesimpulan daripada bab kita ini bahwa meyakini kitab-kitab Allah dan menjadi meskipun kita Al-Quran yang mulia. Yang pertama kesimpulan yang bisa kita ambil adalah pengertian iman kepada kitab Allah adalah kita meyakini semua kitab-kitab samawi yang Allah turunkan mulai dari Nabi Musa alaihissalam sampai Nabi Muhammad, mulai dari kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran wajib kita imani. Itu yang pertama kesimpulannya. Kesimpulan kedua adalah nama-nama kitab Al-Quran, nama-nama kitab yang Allah turunkan ada 4 kitab. Yang pertama kitab Taurat, Nabinya Musa alaihissalam. Yang kedua kitab Zabur, Nabinya Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga kitab Injil, Nabinya Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat kitab Al-Quran, kitab umat Islam, kitab kita, Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua kesimpulannya. Kesimpulan yang ketiga, kita harus dapat menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran. Setelah kita belajar bab ini, kita semua harus dapat menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran. Bagaimana jadi menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran? Kita selain kita mencintai Al-Quran, caranya adalah dengan membaca, memahami, menghayati dan mengamalkan apa-apa perintah daripada Al-Quran. Dan menjadi generasi pencinta Al-Quran toleran, kita bertoleransi dengan agama-agama sebelumnya yang hari ini masih ada dan mereka tetap dalam agama mereka. Kita bertoleransi, berlapang dada. Kalau mereka tetap dalam agamanya, ya biarkanlah mereka. Tugas kita hanya mengajak untuk masuk dalam agama Islam. Tak mau berarti urusan mereka dengan Allah. Tanpa kita harus menyerang mereka. Kita bertoleransi, harus tetap bertoleransi, harus tetap ramah sama mereka. Itu kesimpulan ini. Kesimpulan yang kedua adalah hubungan orang-orang beriman dan kita tetap tergabung. Ini kesimpulannya adalah orang-orang beriman ada 2. Orang yang beriman yang terdahulu, yaitu orang-orang beriman pada masa Rasulullah dan sahabat. Bagaimana hubungan mereka dengan orang beriman? Rasulullah bersahabatnya dengan orang-orang Nasrani dan Yahudi. Mereka baik, mereka itu harmonis. Bahkan Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup, mereka mengajak orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk membangun kota Madinah bersama-sama. Untuk membangun kota Madinah bersama, yang dikenal dengan Piagam Madinah. Jadi Rasulullah bersahabatnya pada masa itu
bekerja sama dengan orang-orang Yahudi dan Nasara untuk membangun kota Madinah, sehingga dikenal dengan Piagam Madinah. Yang kedua, orang-orang soleh yang hari ini kita. Bagaimana kita? Kita menjadi orang-orang soleh yang bertoleransi, tidak mengurangi orang-orang kafir, tidak mengurangi orang-orang selain agama. Kita bertoleransi tentang hidup harmonis dengan mereka tanpa kita menghina dan menghardik mereka. Paham? Oh ya, ya. Oke, sekalian, mungkin itulah kesimpulan yang Bapak bisa ambil pada hari ini. Dan kita akhiri dengan doa pada doa kafaratul majelis. Sebelum kita bubar, kita doa membaca doa kafaratul majelis. Kafaratul kita yang mana ya? Oke, Nana, sama-sama kita baca. Ikuti Bapak ya. Subhanallahumma wa bihamdika. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.